Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Saya percaya setiap kita tetap dalam semangat mengasihi, mencintai, dan mengenal Tuhan. Mari tetap ibadah, kita masih tetap melakukan ibadah secara online sampai bulan 7 nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, dan kemungkinan besar kita merindukan setiap kita bisa beribadah secara normal, dan biarlah setiap kita meninggalkan dosa, ketidakpercayaan kepada Tuhan, dosa tidak beribadah pada Tuhan, dosa kesombongan dan semua dosa-dosa, dan kita mau merendahkan diri semakin mengenal Tuhan kita. Dan sekali lagi, mari nikmati ibadah bersama-sama. Salam Bapak Ibu, mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Jika kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau mengantar kami untuk mau memulai ibadah kami. Kami mau dedikasikan ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami siap memuji bergolori bagi Tuhan. Haleluya, amin. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku era dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, itulah kerinduan setiap hati kami Tuhan. Yesus kekasih jiwa, bawa kami Tuhan lebih lagi. Hadirat
kasih Bapa, terima kasih. Hadiratmu Tuhan. Amin. Kami rasakan Tuhan. Yes. Kekudusan-Mu meliputi setiap hati kami. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa melingkupi setiap hati kami. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati lebih lagi hadirat-Mu tempat ini. Kami merindukan Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Engkau hadir di setiap waktu, di setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Yes. Ini kerinduan kami Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku kini.
kami. Kami mau memuji, kami mau berglori bagi Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang menyediakan bagi setiap kehidupan kita, amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajaibkah Tuhan dalam kehidupan kami? Dahsyat Engkau di setiap jalan-jalanmu.
Tak terselami Tuhan pikiran-Mu, tak terselami rancangan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami semakin mencintai Engkau, ajar kami semakin mengiringi Engkau seumur hidup kami, sehingga sesuatu yang baru yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah lagu ini menyerupakan doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan setiap hati kami Bapa. Ku tetap cinta, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Biarlah kami semakin setia Tuhan. ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Kau lakukan dalam hidupan kami Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia,
untuk selamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Kita percaya kita adalah orang-orang yang terus mencintai Tuhan, mau memahami Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang di rumah, mari serahkan hidup kita supaya kita menangkap, mengerti, akhirnya kita diubahkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kuasa Tuhan ada di atas seluruh muka bumi ini. Dan kami sangat merindukan supaya setiap kami tanpa terkecuali, kami adalah orang-orang yang sedang menghormati Tuhan, semakin mengenal Engkau, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami, berikan kami pengertian, berikan kami pewahyuan, sehingga setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kami dengarkan, kami bicarakan, menjadi benih iman yang mengubah seluruh hidup kami hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kesempatan ibadah kali ini, saya ambil dari kitab Galatia pasal 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, mari ambil Alkitabmu. Anda juga bisa ikut membacanya. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Sewaktu saya membaca, saya berharap Roh Tuhan juga akan berbicara kepada Anda. Saya membaca dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ditentukan oleh Bapaknya. Dengan demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya kepada dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ini mengingatkan kita hal yang penting, yang saya kasih judul mengenal Allah itu sendiri.
terutama dalam ayat 8 dan 9 dikatakan di sini ada proses yang tadinya kita tidak mengenal Tuhan dan menjadi mengenal Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan? Di dalam ayat 8 berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya tidak Allah. Saya berharap Anda mengerti akan hal ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan digambarkan dalam Galatia pasal 4 ayat 8 ini adalah orang-orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dan saya sangat merindukan dalam kesempatan ini kita merenungkan lagi diri kita masing-masing. Kepada siapa kita menghamba itu menunjukkan sebenarnya kita sudah kenal Tuhan atau belum kenal Tuhan. Nanti akan kita bicarakan lebih jauh tentang persoalan ini. Tetapi apa yang dikatakannya dalam bagian ini? Sesudah mengenal Tuhan, kita dituntut sebenarnya di dalam ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, kita menjadi dewasa. Bukan hanya lahir menjadi anak. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun tidak ada beda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh bapaknya. Kita sedang diajak berpikir dengan baik. Kekristenan kita bukan hanya kekristenan lahir menjadi anak Allah, tapi dia bertumbuh menjadi dewasa. Di sini batas kedewasaan dipakai istilah akil balik. Orang yang sudah dewasa itu sudah akil balik. Jadi kalau seorang yang belum akil balik dikatakan, itu berarti belum dewasa dalam kekristenannya. Dan saya sangat merindukan ini jelas bagi setiap kita. Anda boleh jadi orang Kristen puluhan tahun. Mungkin Anda sejak lahir sudah lahir di keluarga Kristen. Sampai sekarang Anda sudah puluhan tahun umurnya. Tapi perjalanan rohani Anda tidak mengalami pendewasaan. Anda tidak mengalami pertumbuhan iman. Sehingga dikatakan di sini apa yang terjadi ayat 3, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi mari dalam kesempatan ini periksa hati kita masing-masing. Ketika kita tidak dewasa, digambarkan di sini kita takluk kepada roh-roh dunia ini. Betapa banyaknya orang yang Kristen, walaupun sudah Kristen, dia lebih percaya dengan dukun-dukun, paranormal dan semua yang lain. Bahkan ketika orang kesurupan, dia yang dicari dukun dan seterusnya. Padahal kalau dia sudah dewasa dalam Tuhan, sesungguhnya dia bisa melepaskan semua itu. Saya mau berikan kesaksian sedikit. Dalam minggu ini, minggu lalu tepatnya, saya melayani seorang anak muda di masa lalu kehidupannya. Dia sudah Kristen, tapi karena dia di tengah-tengah masyarakat yang tidak dewasa rohani, maka tidak jarang ditemui orang-orang sakit karena disantet, diguna-gunain. Salah satu menurut dia, abangnya meninggal karena disantet orang. Dan dia ingin balas dendam
dengan menggunakan santet, menyantet orang yang menyantet abangnya. Dan dia harus mencari dukun santet untuk mengerjakan itu. Dan tanpa diketahuinya, dia sedang membuat satu perjanjian dengan roh-roh dunia, roh-roh setan yang menginginkan nyawanya taruhannya. Dia harus membayar lagi dukunnya, jutaan bayarannya, dan dia harus bawa binatang tertentu untuk menjadi alat, ya mungkin makanan setannya, energi untuk setannya. Itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini dia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya dalam hidupnya. Dia muntah darah, dari ingusnya keluar darah, ketika dia BAB juga darah. Dia didatangi dalam mimpi sosok kuasa gelap, yang gelap, mata merah dan seterusnya. Karena itu dia mencari saya dan ingin berdoa. Dan kami berdoa, dan apa yang terjadi ketika kami sudah berdoa? Dia lepaskan pengampunan kepada orang yang menyantet abangnya. Dia buka hatinya kepada Tuhan dan serahkan sisa hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika kami berdoa, dia katakan dia akhirnya mengalami hal yang supranatural mungkin. Dia bisa melihat apa yang terjadi dengan dirinya. Dukun itu sudah siapkan peti mati untuk dia. Dan ketika dia memberitahu itu, saya mengatakan sekali lagi, atas nama Tuhan Yesus, saya mengatakan, saya adalah saksi dari pengakuan saudaraku. Dia sudah bukan lagi hamba kepada roh dunia, kepada setan-setan, tapi dia mau menghamba kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya mengatakan, siapapun engkau, roh apapun engkau, dari manapun datangmu, kau kembali kepada yang mengutus engkau. Ketika saya berdoa begitu, langsung dia lepas. Dia bilang, saya sudah enak semua badan saya merdeka. Ada orang mengatakan dunia ini gak ada roh-roh, setan gak ada. Salah saudara. Tapi yang benar adalah Anda yang harus berkuasa dengan setan-setan. Tapi kalau dalam bagian ini, pengenalan Anda akan Tuhan harus sampai dewasa. Kalau Anda tidak menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, itu tidak mungkin. Anda harus tahu siapa diri Anda ketika Anda ditebus oleh darah Yesus. Dan dijadikan Anda menjadi anak. Dan dikasih rohnya. Anda dikasih firman. Dikasih segala otoritas dan kuasa. Ketika roh kudus atas Anda, turun atas Anda, maka kuasa itu ada pada saudara. Anda bisa mengalahkan. Tidak ada punya karunia mengusir setan. Tapi setiap orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang digambarkan dalam bagian ini. Ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Tidak ada satu setan yang berkuasa mengalahkan Yesus. Baik dalam pencobaan di padang gurun itu, dengan segala macam hikmatnya setan, dia coba menipu Tuhan Yesus dengan menyalahgunakan otoritas, dengan sekedar menghina tentang keberadaannya. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dia katakan seperti, jadikan batu jadi roti, lompat dari sini ke bawah. Itu meragukan status. Itu yang dilakukan setan, tapi Tuhan Yesus tidak termakan omongan, tidak terjebak dengan tipuan setan. Tapi seringkali orang-orang Kristen yang gak dewasa di dalam Tuhan mudah sekali kejebak dengan jebakan tipu muslihat si jahat itu. Mari bangun diri kita supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Hal yang perlu kita pahami lebih dalam. Apa yang dikatakan di dalam bagian ini, kalau dibandingkan di dalam suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes berkata begini, pasal yang kedua, ayat yang
ketiga, 4 berkata begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Jadi bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mengenal Allah itu? Adalah ketika apa yang saya lakukan. Kalau saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya berarti sudah mengenal Tuhan itu. Bahwa dia Tuhan yang baik. Semua perintah-perintahnya gak sukar katanya dalam 1 Yohanes ini. Dan kita dikatakan ada perintah Tuhan itu, kita bisa lakukan, kita bisa mengalahkan dunia ini. Ayat 4-nya berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Allah itu, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Anda boleh berkata, saya sudah lama jadi Kristen, saya sudah dari nenek saya dan seterusnya. Bukan masalah dari mana Anda lahir, tapi pertanyaannya, Anda sudah kenal Tuhan? Kalau Anda kenal Tuhan, berarti Anda turuti perintahnya. Kalau Anda sekedar ucapan bibir, Anda berkata, saya kenal Tuhan, tapi Anda tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Dan di dalam Anda tidak ada kebenaran. Itu yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 4 ini. Sehingga kalau Anda baca ayat itu selanjutnya, maka kalau kita katakan kita ada di dalam Allah, di dalam Tuhan itu sendiri, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Yaitu bagaimana Yesus hidup, dia digerakkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana roh itu menyuruh dia ke situ. Padang gurun, puasa, dia ikutin. Roh itu mengatakan, ke salib. Atau kemana saja, roh itu menggerakkan dia ikutin. Maka orang yang mengenal Allah, maka seharusnya hidupnya sama dengan Yesus, bergerak dengan Roh Kudus Allah yang dia sudah berikan sebagai pribadinya yang terus menuntun kehidupan kita menjadi serupa dengan dia. Dan kalau Anda perhatikan di sini, barang siapa di dalam ayat pasal 4 ayat 8-nya berkata dalam 1 Yohanes ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing. Hari-hari yang sedang kita jalani, jangan kita mengatakan kita mengenal Allah, tapi kasih tidak ada di dalam diri kita. Siapa yang perlu dikasihi? Saya mengatakan yang perlu dikasihi adalah orang-orang yang kadang-kadang penuh dengan kesalahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Mereka sangat membutuhkan kasih. Tapi sebenarnya pada hakikatnya manusia, termasuk anak-anak yang baru lahir, mereka sangat membutuhkan kasih. Orang-orang yang mengenal Tuhan, itulah nalurinya, yaitu mengasihi. Kalau Anda orang yang sudah kenal Tuhan, pastikan hati Anda mengenal dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mari kita belajar. Kalau lebih jauh, kalau kita mengatakan, bandingkan dengan surat-surat Rasul Paulus, terutama dalam kitab Roma, saya sangat membacakan bagian ini untuk mengingatkan kita kenapa COVID-19 ini muncul di zaman ini. Karena apa saudara? Roma berkata pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah, mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Di dalam ayat selanjutnya menggambarkan kepada kita di dalam Roma pasal 1, saya merindukan membacakannya kepada saudara. Selanjutnya di dalam ayat Roma pasal 1 ini.
ayat 22-nya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Di zaman ini orang membicarakan LGBT di mana-mana. Bahkan mereka menuntut mereka punya hak sama dengan orang lain. Bahkan pernikahan mereka sedang mereka tuntut supaya diresmikan, diakui. Dan saudara perhatikan, maka benua-benua yang melegalkan dan menerima mereka, maka disitulah COVID ini begitu banyak memakan jiwa. Tuhan sedang mengingatkan manusia, kau perlu mengenal Tuhan, kau harus mengucap syukur, kau harus memuji Tuhan, bukan memuji hawa nafsu keinginan-keinginan sendiri dan menurutinya. Sebenarnya orang tidak akan pernah puas dengan semua itu, karena Allah akan semakin menyerahkan mereka kepada dosa yang lebih parah lagi, sehingga pikiran mereka dikatakan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk, sehingga kalau sudah pikiran mereka yang terkutuk, mereka akan melakukan yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, penuh dengan kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua. Dan kita sedang ada di zaman di mana manusia penghuni muka bumi ini sudah menggambarkan apa yang dituliskan dalam Roma pasal 1. Saatnya kita berbalik, bertobat, dan kita mau mengenal Tuhan. Jangan seperti digambarkan ayat 21, sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak mau memuliakan Tuhan itu sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Kalau Anda sudah mulai kenal Tuhan, lanjutkan terus sampai Anda kepada titik kedewasaan, maka segala warisan yang Tuhan janjikan Anda akan nikmati. Mari, kekristenan seperti apa yang sedang Anda jalani di masa COVID-19 ini, tempat kita melatih diri kita masing-masing menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, yang gak ngerti tentang kebenaran, yang gak ngerti tentang penebusan, yang gak ngerti banyak hal belum dimengerti. Bahkan saya sangat merindukan Anda mulai membaca Alkitab Anda. Baca berulang-ulang, mungkin puluhan, ratusan kali kau baca. Itu akan baik bagi jiwa kita, baik dalam pemahaman kita akan Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun Anda berada, saudaraku, ini kesempatan yang paling baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia ingin kita mengenal Dia. Dia Tuhan yang baik. Hidup ini pilihan. Kalau Anda nggak dewasa, walaupun Anda sudah Kristen, nggak dewasa secara rohani, Anda kembali menaklukkan diri Anda kepada roh-roh dunia ini dikatakan. Tapi ketika Anda dewasa, Anda tahu Anda sedang tertipu, Anda sedang dibodohin, Anda sedang ditakut-takutin oleh setan. Tapi Anda akan memilih ketika Anda sudah dewasa, apapun yang terjadi, bahkan nyawa Anda pun taruhannya, Anda akan pilih. Saya akan pilih semakin mengenal Tuhan.
Mau kau kasih seluruh isi dunia ini sama saya. Saya tidak mau. Meninggalkan pengenalanku akan Tuhan menjadi sia-sia. Mari kita semua dimanapun Anda berada, semua yang mengikuti ibadah ini, saya mengingatkan Anda, kalau hari-hari ini Anda belum kenal siapa Tuhan itu, ambillah keputusan untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan dalam doanya, hidup kekal itu kalau kau kenal Tuhan itu, Allah itu sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa Yesus yang sudah datang ke dalam dunia sebagai utusan Allah. Bukan sekedar agama, tapi Anda harus membangun hubungan yang paling intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman yang Dia sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur berterima kasih. Setiap kebenaran firman ini akan tertanam di dalam hati setiap kami, sehingga kami tahu menghitung hari-hari yang sedang kami jalani ini, supaya kami semakin bertumbuh dan menjadi dewasa, bukan anak-anak yang belum akil balik, yang terus diperhamba oleh roh-roh dunia yang miskin ini. Kami menjadi hamba kepada Tuhan, kepada Roh-Mu, kemanapun Roh-Mu mengajari kami, menuntun kami, membawa kami. Biarlah roh kebenaran, roh yang penghibur itu membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin memahami Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya merindukan, walaupun Anda di rumah, persembahan itu Anda harus berikan dengan sukacita dan sukarela. Membuat hati kita tetap terpaut dan mengaku bahwa kita ini bukan pemilik harta, tapi kita adalah pengelola hartanya Tuhan. Tuhan melatih kita, membuat hati kita untuk kita tetap menghormati Tuhan. Kalau Anda sudah persiapkan persembahanmu, mari, ada ayat firman Tuhan 1 Tawari pasal 29 ayat 14b berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita angkat persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kalau kami bisa memberikan persembahan, baik melalui rekening atau melalui apa saja. Tapi kami mau berkata, Tuhan, berkati setiap kami umat Tuhan yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Genaplah firman-Mu atas mereka, mereka akan hidup dalam segala kelimpahan, mereka akan kaya dalam pelbagai kebajikan dalam hari-hari ke depan. Di masa sukar ini, mereka bukan orang yang kekurangan, tapi sedang diangkat Tuhan menjadi lebih baik. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Persembahan ibadah raya kita hari Minggu serta perpuluhan dapat dikumpulkan per komsel atau pribadi, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari bisa transfer ke rekening di bawah ini atau dititipkan di gereja kepada Ibu Alvina. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan pokok doa serta saran, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Mari saudara, siapkan hatimu menjadi pendoanya Tuhan.
Anda gunakan mulut Anda, iman Anda. Kita tetap topang seluruh perjalanan bangsa ini. Kita doakan juga pelayanan gereja-gereja Tuhan di Indonesia dalam sudah akan memulai masa new normal. Kita harus siap berubah. Kita bukan seperti dulu lagi. Alkitab berkata anggur baru akan ditaruh dalam kirbat yang baru. Kalau anggur baru ditaruh dalam kirbat yang lama akan pecah. Kalau Anda masih ingin seperti lalu, sementara virus masih ada, maka Anda akan membuat banyak orang akan menderita. Kita akan atur semuanya bagaimana bentuk ibadah. Kita doakan semuanya supaya kita bisa melakukan dengan baik. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami, membawa bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dari Papua sampai Sumatera. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Biarlah penduduk rakyat bangsa Indonesia, bangsa yang mau mengenal Tuhan dan mau memahami Tuhan dalam hari-hari ke depan. Kami tidak membelakangi Tuhan, tapi kami menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kasih karunia-Mu. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan itu akan Engkau curahkan atas bangsa Indonesia, sehingga hari-hari ke depan bangsa ini tidak menyangkal Tuhan, tidak menolak Engkau, tapi menerima Engkau. Seperti Pancasila, negara ini didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kami tahu Engkaulah Allah yang Esa itu. Biarlah bangsa ini akan mengenal Engkau. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami. Kami mau Tuhan hikmat, pengertian bagaimana yang harus diambil di masa susah seperti ini. Tentang ekonomi, tentang semua peraturan, termasuk anggota dewan kami yang membentuk undang-undang peraturan. Kami berdoa mereka tidak memproduksi undang-undang yang membuat masyarakat bangsa kami semakin tidak menghormati Tuhan. Tapi kami akan menghormati Tuhan. Diberkatilah mereka, diberkati keluarga, anak istri mereka, suami mereka, di dalam nama Yesus. Diberkati juga anak-anak kami yang sekolah online dan anak-anak yang harus melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Semua masa pendaftaran kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya akan diatur dengan baik. Berdoa untuk umat-Mu, biarlah mereka mendapat sekolah yang sungguh membentuk mereka mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pekerjaan umat-Mu yang sudah di PHK akan mendapatkan pekerjaan yang baru, atau yang berusaha mendapat pencerahan-pencerahan yang baru. Berusaha apa, seperti apa di masa sukar seperti ini. Kami percaya yang semua yang di kantor Tuhan akan terus memberikan hikmat, pengertian, kesanggupan bagi mereka. Diberkati semua umat Tuhan, pelayanan-pelayanan kami, baik di Batu Haji, di Traling, di Tanjung Uban, semua diberkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, biarlah mereka penuh kuasa, penuh hikmat Tuhan. Biarlah Pak Rocky, Ibu Rosida, dan juga Saudara Albert diberkati berlimpah-limpah. Anugerah-Mu turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sekali lagi saya mengajak kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan, sumber dari segala berkat itu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasihnya Yesus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang terus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.